bisa mengulang sejarah mereka di match terakhir ini atau tidak? Kita saksikan Survivor bersama-sama. Ini match terakhir. Prepare Indonesia Masters tetap sedang ready to fall grand final, Bung Skyla. Alpine, dan kita sudah melihat pergerakan dari pesawat pertengahan garisan dan juga railroad menuju ke daerah Rivermouth. Dan kalau lu lihat tidak ada yang namanya pergantian tempat dari EVOS Divine. Mereka hanya bergeser sedikit ke daerah kaki gunung aja. Ya, dan ini fatal banget. Kenapa lu bisa lihat Darkol baru nyampe tuh di atas Militia. Di novelnya itu ada teman-temannya Storm. Wow, ini plot twist banget. Ini mengerikan banget untuk EVOS Divine karena sudah ada satu player yaitu Beyond yang diculik duluan sama David dari First Rider, Bung Skyla. Kok gue ngeliat teman-teman dari EVOS kayak agak galau gitu ya. Kira-kira kita mau turun di daerah mana nih. Dan pada akhirnya Uai dan juga seorang David bahkan seorang North langsung nyamperin ke arah teman-teman dari EVOS. Satu orang yang tersisa tapi North kali ini coba untuk maju ke arah depan. Abaxnya udah di take down menyisakan 2 player aja. Sisa 1 sekarang. Abax kena, Rasya kena, dan tadi Beyond juga kena. Ini literally sisa 1, Mr. 05. Kalau 05 masih mau maksa ke area Snovel, I guess it's gonna be the end and it's gonna be a new history, bro. Yes, karena memang 3 tim yang mempunyai peluang untuk melaju ke babak selanjutnya sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan juara di Free Fire Indonesia Master manapun. Ya, itu bisa menjadi sebuah cerita yang amat sangat bagus untuk menumbangkan kontender terkuat mereka dari season ke season, Bung Skyla. Betul sekali, dan kali ini JRC cukup berdekatan dengan tim Tabrak yang tidak suka siapapun ada yang bermain dengan konsisten. Siapa lagi kalau bukan MBR? Yo, mungkin emang kedengerannya nabrak doang gak juara, tapi kalau mereka ditabrak mereka bisa juara gak? Nah, itu dia. Kita akan saksikan bersama-sama karena Besto berhasil dapetin Surya di sana. Akan dicari lagi di mana sisanya player-player dari JRC, tapi harusnya JRC ini objektif yang bagus untuk tidak terpancing dengan aksi tersebut. Ya, dan kali ini seorang Thanos tidak menyadari bahwa ada seorang Mal yang sudah melihat pergerakannya. Dan pada akhirnya 2 peluru dari seorang Mal berhasil mendarat tepat di kepala seorang Thanos, Pak. Sayang sekali, agak gak respect itu open field, Pak. Menurut gua momentum kayak gitu agak gak respect ketika lu tahu musuh lu juga lagi sama-sama di open field. Dan temen-temen dari Ekoi tadi belum sempat ambil posisi untuk ke cover. Itu menurut gua lumayan krusial dan fatal. Ya, mungkin mereka menganggap kalau di daerah blue zone ini masih cukup aman. Tapi harusnya kita tidak boleh terlalu merasa aman karena memang di turnamen-turnamen seperti ini tidak ada tempat yang aman juga, Pak. Ya, gak ada yang aman. Tidak ada yang aman termasuk dengan FR yang juga harus diperlukan. Kalau perlu perang saudara aja mereka mendingan lo bisa lihat without no mercy. North tetap memberikan agresinya mereka tanpa ampun. Bahkan Lozi menjadi korban berikutnya. Scooper di sana juga harus mengcover seorang Lozi, Bung Skyla. Kalau kita lihat sebelumnya Eclipse itu benar-benar baru dapetin buyanya tapi First Rider Storm gak pakai pikir panjang. Siapapun yang ada di depan mereka, mereka siap lahap dan pada akhirnya menyisakan 1 player aja harusnya. Ya, semakin sengit. Bahkan dari arah Thanos jatuh lagi dibalas oleh seorang Koja Piu di sana jatuh terknockdown. Dari area Eko udah kehilangan Koja dan juga Thanos kali ini. Kocel bersama Dudes akan mencari jalan keluar. Tapi apakah akan dikasih jalan keluar itu? Karena kalau perhatiin sebenarnya di minimap itu udah ada Dragon Phoenix yang membayang-bayang mereka, yang membutuhkan mereka tanpa memberi ruang sekalipun. Dari 1 player mungkin harusnya ada yang masih bisa selamat. Harusnya masih ada yang bisa selamat tapi FR Eclipse yang ternyata harus tumbang padahal mereka baru dapetin buya di game sebelumnya perang saudara Israel. Yes, itu anti klimaks nyaris buya, Onyx Olympus tadi dapetin buya dan dibalas begitu saja tunai. FR Eclipse dibikin kembali karena lobby gak bisa melakukan miracle run-nya. Susana juga berhasil dapetin Thanos di sana. Dudes di sini benar-benar diuji kemampuannya tapi Dudes hanya manusia biasa, cuma 200 juga darahnya harus habis oleh Ambot, Bung Skyla. Dan menyisakan 1 orang aja, bahkan seorang Susana sudah ditabrak dan akhirnya berhasil didapatkan killnya oleh seorang Pon. Bigetron merupakan salah satu tim yang masih cukup konsisten dan masih punya kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya juga, yaitu play-in of MWS Bangkok. Yo, tapi tahu gak lu dari semua aksi tadi, dari semua keramaian tadi, banyak banget tim yang diuntungin. Arari Kyokazu diuntungin, Aura Ignite diuntungin, GPX diuntungin, Onyx dan juga GRC
untung gitu. Walaupun dari JRC tadi ada satu player yang keculik ya. Tapi lu lihat objektif dari mereka cukup jelas, pembagian position dan juga securing kompon pilihan mereka itu selalu bagus. Dan JRC, Aura, dan juga RRQ di Alpine sebelumnya di round keempat mereka masuk di top 5. Itu kuncian yang harus diingat dan sekarang harusnya JRC akan memberikan serangan yang cukup serius, gak bakal main-main karena Gare di sana udah terpantau. Akan segera dihabisi tapi sepertinya Gare masih punya peluang untuk melarikan diri tentunya dari tangan JRC dan JRC harus segera nge-split dan juga membagi visionnya lebih luas lagi karena jujur Forest Red ini tempat yang menurut gue lumayan krusial kalau lu diras dan lu bisa rata wipe out begitu aja kalau lu di satu kompon yang sama. Ya, dan ini merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak kompon tapi komponnya tidak terlalu besar dan ngebuat kalian ketika melakukan defending dan pembagian visionnya oh my god. King Divine tumbang di peringkat ke-11. Apakah ini sejarah baru? Wah, gue speechless banget sih. Gue speechless banget karena memang harusnya kesempatan untuk EVOS Divine udah nggak ada lagi. Iya. Dan mereka gagal untuk mendapatkan hasil dari match-match sebelumnya dengan poin yang maksimal. Hanya di satu match awal aja. Wow. Ini gue udah kebayang banget sih akan seperti apa ini persaingan dan gue suka banget season ini karena artinya semua tim benar-benar terlihat sangat berambisi menjadi juara. JRC juga demikian akan melawan MBR kali ini. Dimana MBR juga harus bermain lebih sabar dulu, tidak boleh gerabak gerubuk. Dia harus belajar dari pengalaman mereka ketika mereka kalah fight. Kayak contohnya dari area JRC di sini udah punya setup yang lebih baik. Tapi YMC harus segera ternosis di sana. Eki udah terlihat, Kocel berhasil menghidupkan Koja. Dan MBR udah di depan mata Bung Skela, tapi ini peluang banget untuk Garen atakin dari kejauhan. Ya, Garen coba menjadi third party dan ini justru tidak menguntungkan untuk teman-teman dari MBR yang memiliki position berada di daerah open field, Pak. MBR sendiri mulai masuk ke daerah depan, Paldo. Coba untuk melemparkan flash reset terlebih dahulu dan satu orang sudah berhasil di take down. Yes, Eki bakal jatuh, Surya juga bakal jatuh. Ini semakin sakit, MBR semakin mengamuk-amuk. Akan dicari mana sisanya, Onyx bakal coba join harusnya, tapi Onyx udah ke notice. Garen di sana dikirim sebuah sense oleh satu player dari MBR dan Tayo udah ke reveal juga posisi dari Onyx. Onyx gak bisa jauh lebih jauh kalau dia gak mau blunder karena ngeras ke arah kemponnya MBR sekarang itu adalah hal yang terlalu riskan. Mereka butuh resource yang banyak, membuang banyak glue dan ditambah teman-teman dari MBR sendiri. Mereka masih cukup lengkap 4 orang dan sudah melakukan reset. JRC 3 orang di take down dan kembali berhasil menghidupkan kembali seorang Mario. Masih ada asa, masih ada harapan. JRC tim yang berangkat dari divisi 2 melaju ke babak grand final. Udah berhasil dapetin 3 kali buya dan masih punya kesempatan untuk menjemput 4 kali buyanya. Ini gak ada kemungkinan kalau kita juga bakal mengirimkan kontender baru ke arah West. Tapi Eki berhasil diculik oleh GPX. Gak bakal dibiarin mudah begitu saja Bung Skela. Ya, tidak akan dibiarkan perjalanan dengan cukup mudah untuk JRC Aphrodite khususnya. Mereka sedikit kesulitan dan bahkan kedua tim yang sedang berada di papan atas yaitu teman-teman dari Aura dan juga RRQ-nya masih belum kelihatan, Pak. Masih belum kelihatan, tapi kalau gue boleh nyontek dikit di minimap milik kita para caster, itu dia udah mau coba masuk ke dalam zona selanjutnya dan Aura tidak bisa menghindar lagi dari peperangannya di area tengah map di Militia. Aura bakal menemukan satu player yaitu Zixia udah mencoba mengurung dirinya, tapi hati-hati bisa jadi jebakan di sana. Zixia udah menjadi satu korban untuk Aura. Dari kejauhan bakal dipercatakan oleh M-God. Masih bagus banget sebenarnya. Posisi dari Aura, tapi kalau lo perhatiin juga di sisi lain Surya berhasil di pick off lagi dan lagi oleh GPX. Benar-benar tidak diberikan kesempatan dengan mudah untuk JRC kali ini. Iya, dan kali ini Onyx-nya berhasil diusir oleh teman-teman dari Aura Ignite yang dimana mereka punya segudang resource dan rotasi mereka tidak terbaca. Mereka merupakan salah satu tim yang memiliki resource terbanyak di game kali ini. Tapi kita bakal beralih sedikit, ada Iko Thanos yang sudah mulai di spray down oleh teman-teman dari Bigetron Delta. Wah, makin intens. Tayo berhasil menghidupkan Zixia kembali dan Bigetron Delta masih bertahan
Mereka masih mendapatkan zona selanjutnya, mereka harus fokus. Jika mereka ingin mengamankan placement point karena walaupun udah menit 9 jelang menit 10. Ini masih 10 tim. Dan masih sekitar 39 bahkan mungkin nanti bakal jadi 40 orang. Oh, Vio dari kejauhan terpantau oleh Tayo, nggak dikasih ampun bahkan Susana juga ternotis. Tayo juga gak bakal segen-segen untuk mendelay seorang Susana. Tapi hati-hati Tayo, kalau lu gak disiplin, kalau lu gak respect sama lawan lu, bakal ada serangan balasan dari arah Mal. Bakal coba diras. Sesaat lagi pelan-pelan tapi pasti dari Dragon Phoenix langsung menunjukkan serangannya ke arah Gare. Udah jatuh juga di sana Gare. Mencoba ditolong oleh Tayo tapi Ambot datang mencoba ngeras. Berhasil hindari tapi dari arah Tayo gak bisa menolong seorang Gare. Tapi arah kalau berada di Tayo juga jatuh knockdown Bung Skela. Sayang banget malah seorang Tayonya di dan kali ini momentum yang tercipta antara kedua tim mulai dicium oleh Aura Ignite. Sudah ada Sensor Shockwave yang diaktifkan juga. MGAT dengan M79-nya sudah mulai maju ke daerah pertahanan lawannya. Mereka tidak ingin melepaskan genggaman yang sudah mereka miliki ke arah teman-teman dari Dranik. Wah, ini semakin berbahaya. Apakah bisa kedua tim ini siapapun yang lolos masuk zona selanjutnya? What a respect. Mantep banget itu respect duelnya dari Adrian. Berhasil ngedelay pergerakan serangan dari arah Dragon Phoenix. Ambot pun jatuh ter-knockdown. I'm God. Masih ada grenade yang bakal coba lemparin menuju ke arah sebelah kiri. Tapi masih ada satu orang Mal. Harusnya bakal menolong temennya, tapi enggak. Karena masih ada ombak sang pawang FFWS. Dan Adrian dengan charge boosternya. Sisa satu Dragon Phoenix harus dihabisi juga. Aura is on fire. Aura Ignite 4 poin eliminasi masuk ke dalam zona selanjutnya menjadi PR yang cukup mudah untuk mereka. Dan mereka baru dapetin Buya di round sebelumnya. Tentunya Aura kali ini punya kesempatan yang cukup besar dan mereka masih memiliki segudang resource yang bisa mereka manfaatkan. Yes, tapi kita harus lihat juga nih JRC-nya bisa jadi langka mereka. Asal mereka bisa ditunda karena Eko. Perlu lihat tadi di bermuda tadi Eko numbangin di pos juga. Yes. Sekarang Eko juga punya potensi untuk numbangin JRC. Tapi minimap harus berbicara lain. Ada RRQ Kapten Legal di pick juga tuh Bung Skyla. Ya dan kalau lu lihat juga RRQ tidak dalam kondisi yang cukup enak. Mereka sudah berada di dalam zona selanjutnya tapi sang kapten sudah berhasil ditumbangkan. Onyx Olympus harus posisi ke-9. Sementara Aura secara perlahan tapi pasti mulai masuk menuju ke zona selanjutnya. Sementara GPX sudah memantau sekitarnya juga. Wah, ini dia nih, moment of truth. Di Gatron Delta datang, ngambil kesempatan. Sensei berbicara banyak untuk delay pergerakan dari Surya jatuh knockdown. Eko, Dudes dan juga Kocel. Agak sulit mereka bergerak ke zona selanjutnya. RRQ bakal coba enjoy the show sambil manfaatin momentum dan juga angle yang mereka punya Bung Skyla. Ya, sementara Aura sudah berhasil ditumbangkan. Ada seorang Rosman di sana tapi MGAT berhasil mendapatkan sang kapten Justin. Di lain sisi
luar zona dan udah ada teman-teman dari BTR yang bakal menjadi third party Ajisman. Wah ini menjadi semakin dramatis karena Eko ternyata adalah tim yang harus puas di peringkat ke-8. MBR Randy juga bakal join the fight. Dari MBR gak mau kalah. BTR juga gak mau kalah. Aim gak dapetin Justin. Tapi bakal dibalik sama Adrian. Ombak bakal dicari ke knock. Ini Sensei. Sensei OP dari Bigetron. Punya Stevie bagus banget. Langsung dibuka di waktu yang tepat. Aim juga bakal ngerasain ledakan. Aura juga harus dibakar. Puas di peringkat ke-7 Bung Skela. Dan ternyata dari kill leader dan juga placement yang kita miliki masih tersisa satu tim yang berada di pemuncak klasemen. Siapa lagi kalau bukan the one and only RRQ Kazu, the King of Kings. Yes. Sisa 5 tim survivors. Kita simak walaupun saat ini lagi jadi kill leader Bigetron Delta. Tapi Bigetron Delta masih harus handle sekitar 14 orang lagi atau bahkan 13 orang lagi. Yang mana? Salah satunya ada GRC. Masih ada RRQ, masih ada FR, masih ada GPX walaupun mereka menjadi lone survivor. Dan juga MBR Epsilon dari tadi gue lihat selalu mencuri-curi kesempatan mereka Bung Skela. Menjadi orang yang selalu menyulitkan tim-tim yang sedang coba masuk ke dalam zona atau melakukan fight. Dan RRQ lagi dan lagi harus gue mention mereka berada di dalam zona selanjutnya. Mereka hanya berdekatan dengan satu orang Mario dan juga teman-teman dari FR yang harusnya tidak menjadi masalah untuk mereka karena mereka sendiri masih cukup lengkap 4 orang. Ya ini dia ya, deket-deket Snowfall. Jadi inget sejarah tadi itu Snowfall ya kan. Masih bisa dipegang oleh teman-teman dari First Riders. Tapi First Riders harus melawan tim Kantabra kali ini Randy 7. Dengan mekaniknya berhasil dapetin 1. Coopers masih ada perlawanan yang bagus harusnya. Why? Berhasil dapetin Randy 7. Bakalan pelontar juga dari Besto akan meleset. Tapi bakal coba langsung diajar lagi. Gak masalah Besto. Dan bahaya. Wendy-nya jatuh. Besto-nya jatuh. Sisa Faldo. Sang kapten apakah mungkin? Jarsi udah posisi peringkat ke-5. Sisa 4 tim. Dari Storm. Juga sisa Way aja sama North. Apakah mungkin? Karena Faldo di luar zona. Dan Bigetron datang di waktu yang tepat. Coba keker-keker terus RRQ juga bakal enjoy the show. Apakah ini bakal jadi kesempatan untuk RRQ? Karena biar udah tumbang. FR juga udah dikit lagi bel tumbang. Tuh lo lihat tuh. Ada monster truck dari RRQ. Udah disiapkan. Razor berhasil dapetin 1. Bigetron akan disergap sesaat lagi. Begitu juga dengan FR yang ada di belakang. Gak bisa berbicara banyak. Oke, ada melontar dari arah Y menuju ke arah Bigetron Delta. Tapi Bigetron Delta semua sambal gak mau menyerah. Tetap memberikan serangannya. Terlihat satu orang udah mulai terkikis dari arah kejauhan. Legal juga tetap masih dengan SCX-nya berhasil mengikis habis glual yang ada sampai Bigetron Delta tumbang. Dan ini menjadi buya untuk RRQ Kazu. Congratulations for RRQ Kazu berhasil mendapatkan buya mereka di round terakhir pada Free Fire Indonesia Master 2022. Apakah mereka akan menjadi raja yang baru dengan segala perjuangan yang sudah mereka torehkan dan juga ini menjadi satu momen di mana RRQ Kazu bermain dengan sangat konsisten dan bisa gue bilang merupakan best play dari RRQ Kazu dengan roster mereka yang sekarang sejauh ini, Pak. Luar biasa banget, applause dulu ya. Tapi sebelumnya gue meminta tolong nih untuk Survivors DFF IM Studio. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk kita semua karena kita udah menyaksikan grand final ini sampai match terakhir. Luar biasa banget ya. Luar biasa. Terima banget, kasih untuk kalian yang udah pada datang Terima ke kasih. studio dan juga udah meluangkan waktunya untuk menonton acara yang sangat luar biasa. Siapapun tim yang kalian dukung, kita harus tetap respect untuk siapapun juaranya. Karena bakal jadi perwakilan Indonesia di FF West. Dan sepertinya kita bakal lihat highlight dulu sinar Survivors. Silakan.
Congratulations, RRQ Abai! Abai! Congratulations RRQ Abai berhasil menjadi The Predators dengan perolehan 18 kill. 18 kills. Luar biasa sekali pencapaian yang tentunya sangat membanggakan. 18 kills hanya dalam satu matchday saja. Ya. Kami turut mengundang yang terhormat Bapak Hasmi Iskandar selaku Esports Manager Free Fire Indonesia untuk menyerahkan Giant Check. Pak Hasmi silahkan. Suatu kehormatan, kebanggaan buat Abai menerima penghargaan ini di depan seluruh penggemar olahraga e-sports. Halo. Membukti luar biasa melihat perjalanan dari seorang RRQ Abai ini dari awal pagelaran Free Fire Indonesia Masters sampai ke Grand Finals. Wah, kamu ngikutin banget ya. Fasenya aja cepet begitu kalau udah bertanding mereka ini. Terima kasih Pak Hasmi, kami persilakan untuk kembali. Aduh rasanya ikut bangga ya Iya. melihat talenta-talenta yang bermunculan di Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall. Sangat setuju Cita dan akhirnya inilah waktunya kami mengumumkan the champions of Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall yang akan menerima kehormatan mewakili bangsa kita Indonesia ke turnamen internasional Free Fire World Series 2022 Bangkok. Dan the champions of Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall adalah dengan jumlah poin 109, mereka adalah RRQ Kazu. RRQ Kazu berhasil menjadi the champions of Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall dengan mengalahkan ke-11 Masters lainnya dengan akumulasi poin sebanyak 109 dan total kills mencapai 49. Panas sekali Grand Finals hari ini. RRQ Kazu untuk bisa sampai di titik ini menjadi perwakilan Indonesia di ajang Free Fire World Series pastinya sangat membanggakan. Kita doain mereka ya. Yes. Dan kembali kami mengundang dengan hormat Bapak Hasmi Iskandar selaku Esports Manager Free Fire Indonesia untuk menyerahkan Giant Check di panggung kehormatan ini. Pak Hasmi silakan. Kita masih menantikan tentunya kehadiran dari The Champions. Keren banget. Tadi mereka masih merayakan kemenangan dulu. Mereka saling berpelukan karena memang perjalanan menuju ke atas panggung Grand Finals tidak mudah. Saya berharap ketika nanti mereka bertanding di Bangkok, keluarga menyertai mereka di sana. Yes. Kemudian kita semua bangsa Indonesia bersatu hati memberikan dukungan pada RRQ Kazu. Silakan. Kita ada 2 Giant Check diserahkan langsung oleh Pak Hasmi, termasuk tiket secara simbolis untuk mereka bertanding mewakili Indonesia di ajang internasional World Series di Bangkok November nanti. Di mana RRQ Kazu bersama tentunya dengan Ses Alpha yang akan menghadapi para Masters dari negara-negara lainnya ya. Kita beri kesempatan untuk berfoto terlebih dahulu. Siap. Boleh dong kasih lihat senyuman terbaik kalian. Tunjukkan kegembiraan kalian di atas panggung Grand Finals hari ini. Ekspresinya mana? Ayo kasih yuk. Tangannya boleh dan persiapan nih. Mereka bentar lagi akan ngangkat trofi. Betul. Ketika trofi diangkat, saya mau kita semua yang ada di studio ini kasih tepuk tangan yang paling meriah. Betul. Trofi berhasil mereka raih secara fair and square saatnya kita merayakan kemenangan dari RRQ Kazu di Free Fire Indonesia Masters.
Bagaimana teman-teman RRQ, sudah siap semua? Oke. Boleh ya Kapten dipandu teman-temannya untuk mengangkat trofi dalam hitungan 3, 2, 1. RRQ Kazoo. The champions of Free Fire Indonesia Masters 2022 Fall. Benar-benar hebat. Kami merinding, tapi juga semangat dan tetap antusias. Sekali lagi, selamat kepada RRQ Kazoo. Perjuangan dan kerja keras mereka terbayar lunas karena dengan kemenangan ini, mereka berhak untuk mewakili Indonesia menuju ke turnamen International Free Fire World Series 2022 yang akan digelar di Bangkok sekali lagi pada bulan November nanti. Dan